hasilnya menggambarkan apa yang digambarkan oleh masyarakat. Jadi supply, demand, masyarakat bilang semuanya membaik. Next. Indonesia ingin jadi orang lain, polisi pemerintahnya selalu mengacu kepada orang lain. I'm happy, I call you to invest in my country. Dua hal yang memastikan nantinya uang 200 triliun ini benar-benar digerakkan untuk sektor real. Jangan sampai masuk ke perbankan, mungkin juga jadi nganggur atau masuk ke dalam investasi. Katanya gitu ya. Justru persoalannya adalah demand. Demand ini terkait dengan kebutuhan untuk memperkuat daya beli, apakah konsumsi, investasi, kebutuhan untuk permodalan di sektor ekspor impor. Nah itunya ada nggak? Kalau itu nggak ada ya, kalau misalnya katakanlah kreditnya 12, 13, kemudian LDR-nya 92, memang butuh injeksi. Ini urgensinya kan belum ketemu nih. Jadi pendekatan supply, kalau demand-nya nggak ketemu, belum ada diciptakan oleh pemerintah dan swasta, maka menurut saya akan sangat sia-sia. Dalam bentuk di rekening pemerintah di bank ini. Jadi saya nggak ada apa-apa, jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Disitulah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja. I call you to invest in my country. Inflasi lebih terjaga dan tidak ada lonjakan defisit yang kemudian misalnya bisa memicu krisis fiskal. Nah, yang penting adalah ruang fiskal jangka panjang nih Mas, ya, karena kalau misalnya nanti ada krisis lagi, negara kita masih punya ruang untuk stimulus gitu. Kita masuk ke kondisi pandemi di mana kondisi fiskal kita waktu itu sangat kuat ya, perbankan dan fiskalnya itu kuat gitu. Jadi kita punya debt to GDP ratio yang cukup rendah ya waktu itu ya. Jadi kalau kemudian kita masuk kondisi pandemi, defisit terpaksa dilebarkan waktu itu ya, kita masih punya space untuk itu. Kalau misalnya kita nggak punya space untuk itu, otomatis beban generasi mendatang itu menjadi cukup berat ya, karena kemudian ada lonjakan utang dan juga mungkin bisa eksplosif dalam jangka panjang. Oke Mbak, berarti Anda mau bilang kalau misalkan tidak ada kejadian luar biasa, ini sesuatu yang positif ya dilakukan oleh Menkyu yang baru? Harus hati-hati juga ya, karena kita harus lihat juga efeknya ke perbankan dan inflasi ya. Oke, Mbak, ini ketika uang 200 triliun rupiah ini digelontorkan ke sistem, pertanyaannya siapa sebenarnya yang diuntungkan? Oke. Pertama
digelontorkan kemana ya? Kalau bank BUMN ya maka kemudian bank Himbara gitu kan, yang otomatis langsung menerima dana likuiditas sebesar 200 triliun ya yang direncanakan. Jadi modalnya lebih kuat, kemudian lebih leluasa menyalurkan kredit. Kalau kita lihat perbankannya juga neracanya jadi lebih besar dan liquid gitu. Kemudian juga disalurkan kemana? Misalnya disalurkan ke korporasi besar, maka kredit itu kemudian misalnya akan masuk ke industri hilirisasi, infrastruktur, energi, itu akan mendapatkan pembiayaan yang mungkin relatif lebih murah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ada perluasan penyaluran kredit ke UMKM? Ini penting ya, karena dalam prakteknya bank itu lebih sering memilih untuk menyalurkan dana ke debitur yang besar karena risikonya rendah. Gitu. Nah, BI sendiri sebenarnya sudah ada kebijakan yang namanya RPIM, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, untuk memperkuat inklusi keuangan. Tapi sebenarnya efektivitasnya masih cukup terbatas juga nih Mas, ya, karena pertama menyalurkan kredit ke UMKM itu resikonya lebih tinggi. Kedua, ini yang paling penting nih, kalau ada pelemahan pertumbuhan kredit UMKM yang kemudian itu didorong oleh si demand-nya ya, terutama kalau kita lihat daya beli masyarakat masih rendah, misalnya masih ada sikap kehati-hatian karena ketidakpastian ekonomi saat ini, maka ya loan demand-nya akan rendah gitu. Dan dari sisi UMKM itu mungkin juga nanti nggak akan terlalu efektif ya untuk mendorong inklusi keuangan.